Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, ajaib, dan penuh kasih sayang. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, beri kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dunia yang kita tinggali penuh dengan kegelapan dan tantangan. Tetapi di tengah situasi ini, kita memiliki harapan yang besar melalui Yesus Kristus. Dialah terang yang menyinari setiap sudut kehidupan kita, membawa sukacita dan pengharapan yang kekal. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 9 ayat 1-6 mengingatkan kita tentang janji keselamatan yang telah digenapi melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Sebuah janji yang membawa sukacita besar bagi semua yang percaya dan bersandar kepadanya. Marilah kita bersama-sama merenungkan betapa besar kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 1-6 yang berkata demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tatah Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesus Kristus adalah terang yang dijanjikan untuk menghapus kegelapan dunia ini. Kehadirannya membawa perubahan besar dalam hidup setiap orang yang percaya. Dialah Raja Damai yang mampu mematahkan belenggu dosa dan penderitaan. Sejak dilahirkan di Betlehem, kebesarannya telah tampak. Betapa tidak, semua makhluk menyembahnya. Para malaikat, para gembala, orang-orang majus, kambing domba,
Bahkan bintang di langit pun turut menyemarakkan kelahirannya. Dia adalah perwujudan janji dan kasih Allah yang tidak terbatas bagi manusia. Mengapa dia menjadi yang terbesar? Yang pertama, dalam namanya, dosa kita diampuni. Dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat 20 dan 21 mengatakan, "Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, 'Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.'" Nama Yesus adalah sumber pengampunan dan pembebasan. Saat kita memanggil namanya, dosa kita dihapuskan, dan kita menerima anugerah keselamatan yang tidak ternilai. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, yang telah diberikan Allah kepada kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 9-11 yang mengatakan, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, yang sanggup menyelamatkan hidup kita dari kematian yang kekal. Firman Tuhan mengatakan, ketika kita mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Yesus dan mengaku Yesus adalah Tuhan, serta melakukan segala perintahnya, maka dosa kita diampuni dan kita dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Yang kedua, dalam namanya doa kita didengar. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14 berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Doa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan, cara kita mendengar suaranya, dan cara kita untuk menyampaikan atau meminta sesuatu kepada Tuhan. Doa kita memiliki kuasa saat dipanjatkan dalam nama Yesus. Setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan harus kita dasari atau akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam nama Yesus ada kuasa dan ada berkat. Yang ketiga, dalam nama Yesus kita dibaptis. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 dan 19 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Bapak Ibu Saudaraku, baptisan adalah wujud dari pertobatan. Dalam kitab Kisah Para Rasul, saat para rasul memberitakan Injil, dan ada orang yang bertobat dan menerima Yesus, maka mereka kemudian dibaptis. Dapat kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-38, yang mengatakan, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima
karunia Roh Kudus. Sesuai dengan amanat agung, baptisan merupakan perintah Tuhan. Mengikuti Yesus mungkin tidak selalu mudah, tetapi kita memiliki Dia yang terbesar dari segala sesuatu yang memimpin, mengarahkan, dan memberi kekuatan dalam hidup kita. Jadikanlah Yesus yang terbesar dalam hidup kita untuk memimpin dan mengarahkan hidup kita kepada kesempurnaan. Dalam terangnya, kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi hidup dalam cahaya yang membawa kita pada tujuan akhir yang kekal bersama dengan Tuhan. Kesimpulan renungan pada pagi hari ini, Yesus Kristus adalah terang yang membawa harapan di tengah kegelapan dunia ini. Melalui namanya, kita menerima pengampunan, jawaban doa, dan kekuatan untuk menjalani hidup dalam iman. Jadikan Yesus pusat dalam hidup kita dan berikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan kebesaran dan kasih-Mu yang tidak terbatas. Kami mohon, kiranya Engkau terus menjadi terang dalam hidup kami, membimbing kami agar senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Tolong kami untuk selalu mengandalkan nama-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkatilah setiap doa yang kami panjatkan dan mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu yang setia. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada pagi hari ini dapat kami tanam di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah kehidupan mereka, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap
dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesetiaan, kesehatan, dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.